Halo Farhan, Hai, halo Dep. apa kabar? Alhamdulillah baik. Lo apa kabar? Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana UAS generatif AI? Was Gen AI. Udah 70% lah. Dikit lagi udah selesai. Tinggal beberapa aja. Tinggal yang buat web aja sih. Alhamdulillah. Dikit lagi Alhamdulillah. perbaikan-perbaikan. Gimana pengalaman selama mengikuti mata kuliah generatif AI semester ini? Lu kan udah satu semester, mau satu semester nih, ya kan? Ya, Ambil mata kuliah generatif AI. Terus juga lu udah kurang lebih 2 tahun, 3 tahun lah menggunakan generatif AI kan? Nah, coba cerita dikit dong, kayak pengalaman menggunakan generatif AI-nya. kalau pengalaman menggunakan generatif AI sih, ya dari semester satu kita semua kayaknya udah pakai lah si generatif AI ini. Cuma ya emang materi si generatif AI ini mungkin baru diperdalam nih di semester sekarang gitu. Hmm. Kayak isi-isi si AI-nya tuh gimana. Cuma kalau dari pengalaman gue sendiri, untuk pakai generatif AI ini, khususnya sih di tugas UAS ini sih, generatif AI ini kan ada project kan, bikin web. Hmm. Nah Hmm. itu gue juga pakai tuh memanfaatkan si generatif AI ini. Jadi di sini gue tuh pakai Claude buat bikin Hmm. web. Tapi ya nggak murni full semuanya dari cloud lah, ada yang sedikit-sedikit gue ubah. Hmm. Emang eh, kayaknya lu udah nyaman banget ya sama Claude. Atau pernah nggak sih lu pakai generatif AI lain gitu? Kalau untuk pakai generatif AI lain tuh pasti make sih gue. Hmm. Terlebih Gemini, Gemini juga sering gue pakai. Kemudian ChatGPT juga kadang opsi-opsi lainnya ChatGPT sih. Cuma kalau misalnya untuk pembuatan web ataupun yang kompleks-kompleks biasanya pakainya si Cloud. Kalau gua sih, gua lebih suka pakai ChatGPT. Soalnya kan itu generatif AI pertama yang gua pakai gitu kan ya. Jadi dari awal tuh gue kayaknya ChatGPT, dan dimana ChatGPT ini kayak membantu banget lah buat gua gitu kan. Biasanya Heeh. lu pakai ChatGPT tuh buat apa, Lip? Biasanya gue ke ChatGPT itu buat nulis laporan. Soalnya ChatGPT ini uh, bisa dibilang generatif AI yang kalau buat urusan bikin-bikin laporan tuh dia bisa dibilang bagus Oh gitu. gitu. Jadi mm-mm. Jadi gue ke ChatGPT ini buat laporan. Soalnya kan gue suka bingung gitu kan pas nulis laporan, kayak gue harus nulis apa ya gitu kan. Jadi dengan menggunakan chat GPT ini, cuma dengan masukin prompt yang isinya tuh kayak, oh gue mau bahas apa sih di laporan gitu, kayak gue kasih aja kayak kata kuncinya atau beberapa poin-poin yang gue mau ada di laporan gue gitu. Nah tinggal kasih chat GPT itu, bisa gue bisa buat laporan gitu kan, walaupun emang ada kendalanya Kalau gitu. boleh tahu apa Kendal, kendalanya, Lip? kendalanya itu salah satunya adalah AI hallucination, di mana ketika AI membuat laporan itu, laporannya tuh belum tentu semuanya benar gitu kan. Soalnya kan eh, database AI itu kan terbatas gitu kan ya. Betul. Apalagi karena database-nya walaupun besar, itu juga tidak up to date dengan apa yang terjadi baru-baru ini gitu, kayak yang viral kemarin gitu kan. Jadi ketika kita membuat laporan, khususnya misalkan apa yang terjadi baru-baru ini atau yang belum lama ini, itu ChatGPT itu datanya masih kurang, sehingga Betul. ketika kita membuat laporan menggunakan ChatGPT untuk kasus tersebut, itu biasanya ChatGPT
ada halusinasi gitu menggunakan Ya. kayak membuat sesuatu atau uh, faktanya itu ternyata bukan begitu gitu. Hmm. Jadi emang kita harus cross check ulang gitu loh. Oh, oke, ya. AI hallucination sih itu emang cukup sering ya kalau misalnya kita pakai si generatif AI ini. Mm-mm. Kalau selain buat nulis laporan, biasanya tuh lu pakai generatif AI buat apa lagi sih? Nah, selain buat tulis laporan, gue biasanya gunain generatif AI itu buat bikin kode Bikin gitu loh. Jadi uh, gue minta generatif AI gue buat membuat menggenerate kode-kode sintaks yang biasa digunakan untuk menjalankan kode-kode program gua gitu loh. Salah satu contohnya kemarin gua ada proyek uh, bikin LLM atau NLP, ya, Natural Language Processing gitu. Jadi di mana uh, kita diminta buat analisis sentimen gitu kan ya menggunakan NLP. Jadi gue minta generatif AI buat uh, membuatkan kode sintaksnya gitu kayak contoh sintaks buat manggil datasetnya, sintaks buat ngelatih modelnya, sintaks buat preprocessing, pokoknya sintaks-sintaks pipeline proses NLP-nya lah ya, gitu. Walau memang kendalanya juga ada gitu ya kan. ya pasti. Salah satunya adalah kode error ya Betul. kan. Ya memang kita programmer tuh tidak pernah lepas dari error gitu kan, apalagi menggunakan kode yang bukan kita buat gitu, kita yang buat aja error, apalagi dibuatkan AI gitu Betul. kan, dimana AI itu kan tidak kalau kita tidak memberi konteks yang jelas gitu, biasanya hanya memberikan uh, sintaks-sintaks yang ada di database mereka gitu. Ya, Misalkan database mereka ternyata tidak terbarui dan kita menggunakan library-library terbaru, biasanya itu ada ketidaksesuaian sintaks gitu. Kayak ada uh, model yang hilang lah atau uh, ternyata library-nya satu sama lain tidak kompatibel ya. dan lain-lain gitu. Gue juga sama sih. Kayak Hmm, buat project-project mungkin mirip bikin code-code gitu kayak ngelatih-ngelatih. Kalau gue sih biasanya buat tugas machine learning. Karena kan di hmm, situ kita perlu kalau datasetnya kotor kita perlu bersihin apa kayak hmm, datanya ada missing value atau enggak. Kemudian kita hmm, harus melakukan EDA, hmm, preprocessing dan lain-lain, kemudian melatih si data tersebut, melatih algoritmanya supaya baik kan. Dan hmm, ya juga biasanya kalau bikin algoritma dari AI itu kan hasilnya nggak terlalu bagus kan. Kayak misalnya kalau kita minta buat algoritma ini biasanya hasilnya cuma 70%, yang dimana hmm, kita di situ harus meng-cross check ulang dari si arsitektur yang dibuat sama si AI itu kan. hmm, Ya kalau error sih itu udah pasti ada lah ya. Selain dari yang modelnya jelek, error-error dari AI itu udah pasti ada. Ya itu balik lagi kita harus cross check gimana supaya si AI ini benar atau enggak kode yang dihasilkan. Kan kita hmm, juga sebagai seorang mahasiswa IT lah, kita juga paham sekiranya mana arsitektur-arsitektur ataupun layer-layer yang bisa menyebabkan si akurasi ini ngedrop ataupun overfitting gitu kan. Jadi ya emang kita harus nge-cross check sih kayak hasil yang si AI buat ini sebenarnya tuh udah sesuai dengan apa yang kita mau ataupun udah sesuai dengan dataset yang kita sediakan atau enggak. Gitu sih, gue juga sama hmm, buat pakai itu selain buat bikin web tadi ya sama buat hmm. bikin-bikin algoritma gitu sih.
Nah, selama menggunakan generatif AI ini, kira-kira ada nggak sih eh, cara atau trik yang lu gunakan gitu? Jadi ketika lu gunakan cara ini tuh ternyata membantu sekali dalam kinerja generatif AI-nya gitu. Oke. Ada nggak sih? Kalau trik sih mungkin ada ya. Cara memanfaatkan AI dengan baik itu sebenarnya banyak caranya. Itu juga udah tersebar luas lah. Tinggal kitanya aja yang mau mengeksplor atau enggak. Kalau gue sendiri sih cara memanfaatkan generatif AI itu terlebih nih ya. Contohnya tuh dalam kasus pembuatan website, gue Mm-mm. tuh nggak langsung nge-prompt ke si AI-nya tersebut. Karena Mm-mm. kalau yang kita tahu, kalau kita langsung nge-prompt ke si AI-nya, biasanya tuh hasil dari tampilan websitenya ataupun desain UI-nya tuh pasti template. Sudah Mm-mm. terbaca lah, maksudnya yang orang-orang IT tuh pasti paham kalau itu tuh sebenarnya template dari si AI apa gitu misalnya. Kalau gue ada Mm-mm. cara mengakalinya supaya tidak terlihat template dan lebih optimal, gue biasanya pakai pihak ketiga. Contohnya, gue pakai Mm-mm. ada website yang namanya tuh Motion Sites. Pernah dengar nggak Motion Sites? Oke. Eh, belum pernah. Oke. Jadi Motion Sites Eh, itu isinya tuh banyak desain-desain UI yang dimana tuh mm-mm. juga ada promnya sekalian untuk membuat seperti si desain yang ada di website tersebut. Jadi kita tinggal copy promnya, kemudian kita paste di salah satu model generatif AI. Nah, model generatif AI Mm-mm. itu akan membuat sesuai dengan apa yang si prompt tadi. Tetapi kalau gua makanya, ya gua copy si prompt tadi, tetapi gue Mm-mm. sesuaiin lagi dengan tema ataupun website yang ingin gue buat. Jadi nggak asal copy paste, gue hanya membutuhkan desainnya, kerangkanya, tapi gue juga menyesuaikan lagi dengan website ataupun tema website yang ingin gue buat. Jadi nggak semena-mena gue tuh ambil terus buat mencoba-coba karena kan kita ada beberapa project yang emang tujuannya kan nggak sesuai dengan template yang ada di motion sites itu kan. Kemudian juga Mm-mm. mungkin ada sih cara beberapa kayak ngepromnya tuh supaya tokennya tuh nggak cepet habis. Jadi mungkin Mm-mm. kita harus ngepromnya dengan lebih detail kayak apa sih yang pengen kita buat di dalam website tersebut, kemudian ada apa aja dan terus bagian-bagiannya tuh ada apa aja kayak misalnya ada login page, dashboard untuk pengguna atau untuk admin dan lain-lain gitu sih kalau cara gua buat tips and tricks untuk mengakali bisa dibilang mengakali Gen AI generatif AI ini supaya jadi lebih optimal kerjanya ataupun jadi lebih sesuai dengan apa yang gua mau. Wow, ternyata ada ya cara kayak gitu ya. Wow. Ya, sebenarnya banyak lagi Lip, cara untuk Mm. memanfaatkan generatif AI. Tinggal kitanya aja sih gimana cara mau mengeksplor supaya kita tahu cara memanfaatkan generatif AI ini dengan lebih baik lagi. Wow, ternyata generatif AI yang kita gunakan selama ini eh, kirain sudah kita gunakan dengan benar gitu. Ternyata Ya, emang masih ada cara lagi buat lebih memaksimalkan generatif AI ini ternyata ya. ya betul sekali Wow. itu. Itu bener banget. Jadi sebenarnya adalah kemampuan-kemampuan yang harusnya kita pakai untuk memanfaatkan banget nih si generatif AI ini. Nggak cuma langsung ngeprompt terus ambil, ngeprompt terus ambil. Banyaklah caranya. Tinggal kitanya aja mengeksplor atau enggak. Oke, terima kasih Farhan untuk sharing pengalamannya. Ya, sama-sama Lip. Gue juga makasih udah sharing pengalaman tadi dari buat bikin laporan ataupun tadi tugas NLP gitu sih. Oke.